Kalau tadi kan Bante cerita tentang resapan ya. Ya. Nah kalau di sini juga sebetulnya kita ngembangin hal yang sama ya, cuman kalau saya di sini metode yang kemarin dibikin ini bawahnya bukan botol tapi batu. Karena kan yang penting dari fungsi ini kan adalah fungsi rongganya. Nah, yang penting ketika air masuk ke sini itu punya daya resap yang tinggi. Nah, ini kan salah satu pengalaman ya, namanya kan kalau di alam itu kan ilmunya dari pengalaman, bukan dari teori. Kita jadi betul-betul meyakini bahwa tempat air yang sebenarnya itu kan di bawah tanah. Betul kata Bante, bukan di atas. Nah ini kan sistem irigasi konvensional yang hari ini banyak di depan perumahan, di desa-desa begini. Ini begini nih semuanya. Nah, irigasi seperti ini kan rawan. Satu, rawan mampet, ada sampah-sampah penampungan. Lalu kemudian di kota-kota itu kan kalau di perumahan ini karena debit air limbah yang keluar banyak, airnya menggenang, jadi sarang nyamuk, jadi air kotor yang terbuka, aromanya nggak enak. Di perumahan-perumahan kan ada begitu. Nah, di kita mengembangkan sistem irigasi yang ini, Bante. Jadi ini tuh sama. Ini tuh seperti solokan itu fungsinya, tapi ini di bawah tanah. Nah, ini kan sudah menempatkan air benar-benar pada tempat yang seharusnya gitu ya. Nah, ini contoh, ini kan air dari sana masuk. Misalkan ya, lagi hujan, air dari sana masuk ke sini, kan turun dari genteng sini. Ini nggak ada tuh, hilang airnya. Daya serapnya sangat tinggi. Dan ini butuh ribuan liter untuk muncul ke sana. Ini kalau cuma 5 liter begini nggak akan muncul kelihatan air sama sekali. Gitu. Nah, andaikan kalau semua sistem di lingkungan irigasi di sekitar kita begini, nggak akan ada banjir. Dan akan memunculkan mata air di banyak tempat. Berarti mulai sekolah. Kan anak sekolah mungkin setiap rumah ada anaknya. Iya. Karena anak kali ini kan dewasa besoknya. Nah, ini kan air dari sana turun, harusnya di sini. Nah, ini masuk ke sini, Bante. Nah, lalu kemudian dia tampungan terakhirnya itu di sini. Ini disebutnya itu rain garden. Makanya dia kan cekung. Ada cekungan. Ini rain garden. Ini kita keluar. Ini juga bukan air dari sumur. Ini air hujan. Dari rumah ini, lihat Bante, itu ada talang. Kita masukin ke peralon. Jadi setiap ada hujan kita dapat air gratis. 1 toren. Air ini kita fungsikan untuk apa? Untuk menyiram tanaman. Jadi kalau kita butuh ya gitu, kalau untuk konsumsi kan kurang bagus karena dia kan dari genteng ya, jadi udah ada debu, jadi nggak bisa gitu kalau untuk konsumsi karena perlu filtrasi. Tapi kalau buat cuci tangan, buat nyiram, ini bisa, sangat bisa. Dan ini pun sama, butuh ribuan liter untuk dia keluar ke sana, karena ini cekungnya justru sengaja dibuat ke sana agar ini secara otomatis kan kita bekerja sama dengan alam, gaya gravitasi, daya dorongnya itu ke sana. Jadi setiap air yang masuk ke sini, kebun kita yang sebelah sana tuh lembab. Sama sistemnya seperti yang Bante sebut, nggak usah disiram lagi. Makanya ini sekarang udah jarang sekali nyiram. Nah, ini juga kita lihat beberapa saat aja ini airnya hilang. Ini penampungannya kan kalau misalnya hujan kan banyak daun nih. Saringnya ke sini pakai apa? Jaringannya ada nggak? Oh, enggak. Kalau ini enggak. Karena kalau yang ini enggak ada, enggak kena daun. Enggak ada daunnya ini. Nah, yang ini kan pakai peralon. Iya. Di kebun itu kan kalau hujan besar itu kan itu yang banyak saya bilang talang semua. Iya. Talang itu kan banyak. Penuh daun ya. Tampung ya, harus ada saringan gitu. Tuh, ini lihat Bante ini. Daya serapnya udah tinggi sekali. Ini butuh ribuan liter untuk dia bisa limpas ke sini lewat air. Kalau kita nyambung lagi yang rumah, yang perumahan atau kota yang suka banjir, ini ilmu begini. Yang butuh dibuktikan. Ini kan tidak dihilang tanah, nggak hilang apa-apa. Enggak. Masalahnya orang yang setuju atau tidak. Betul. Satu rumah, satu lubang. Dan mau bertanggung jawab tidak dia dengan apa ya? Dengan apa yang dia ambil dan apa yang dia harus kembalikan ke alam, kan begitu? Jadi memang betul yang Bante sampaikan, di Indonesia ini banyak orang air itu ketika ada air di rumahnya dia buang ke tetangganya, dari tetangganya dibuang lagi. Makanya kebanyakan sistem irigasi di kita ini konvensional begini. Iya betul. Maka ini ilmu yang bisa dipakai yang untuk semua orang, bukan anak. Semua orang. Tata kelola lingkungan. Karena ini kita pakai rumah kita setiap hari. Tanah air kalau kita pakai tanah setiap hari ya kita sayang tanah. Iya. Pakai air setiap hari ya mau nggak mau kan. Atau ada tanah air, maka di kebun juga. Dulu juga isi ulang setengah mati malam hari. Sekarang kan kita kan
mandi sendiri, air sendiri, minum semua sendiri. Ya tentang air kita nol. Mengembangkan program berkebun di sekolah, kalau mereka tidak diedukasi tentang pengelolaan air, nanti tagihan listriknya mahal. Karena dia akan mengandalkan air sumur. Air di sumur memang gratis, tapi kan menaikkannya butuh energi, butuh listrik. Listriknya beli lagi kita kan. Nah akhirnya nggak selesai-selesai problemnya gitu kan. Karena problemnya selalu akhirnya karena ketidakcerdasan kita mengelola lingkungan ini kan problemnya adalah tolak ukur kesejahteraan manusia modern itu kan jadi sulit. Kita tuh karena bukan nggak punya uang Bante, tapi pengeluarannya terlalu banyak. Ya, biaya sehari, biaya sebulan, biaya setahun, biaya setahun. Efisiensi ya. Ya, maka balikan lagi ke mendidikan. Ini mendidikan itu masuk akar semua, boleh dibuktikan, boleh dicoba. Jangan percaya dulu juga nggak apa-apa. Dan sebenarnya mudah kan? Mudah. Hal yang mudah sederhana. Tidak usah sampai biaya dunia mahal-mahal alat. Barat ini pakai semua hidup. Iya. Dan juga nggak ada lusanya. Nggak ada rusaknya. Tanah juga senang. Air juga senang. Ya. Kok jangan sampai bikin begini seperti di gunung, jangan bikin gunung seperti di ini. Sini beda juga. Beda. Kalau kita kan butuh hutan. Iya. Nah, ini juga menjadi contoh yang tidak bisa ditukar uang juga gitu. Lalu buktikan sendiri. Pakai cangkul paling. Cangkul. Usia 3 sampai 6 tahun mainannya ini. Tapi bukan. Bibit muda Bante, jadi protein dia jauh lebih banyak dibanding sama buah yang udah dewasa. Iya. Makanya kan kalau secara konvensional di daerah perkotaan seperti ini kan dipaving atau dicor atau ininya dibersihkan rumputnya. Kalau enggak kita dipelihara aja rumputnya. Karena rumput itu kan penjaga struktur kemuliaan tanah, kesucian tanah. Kalau tanah itu dia kehilangan rumputnya, dia kan udah kehilangan kesejatian sebagai tanahnya, kelembabannya hilang, makhluk hidup di dalam tanahnya udah hilang semua karena nggak ada kelembaban. Nah kalau ini dia lumbung kalau di Sunda itu, tempat penyimpanan padi sebetulnya sesungguhnya kalau di masyarakat umum. Kalau di sini kita pakai simpan benih, simpan pupuk di sini. Jadi kita cuci kaki, cuci tangan di sini. Nah begini misalnya, dan airnya itu langsung masuk ke sini. Ya. Aquaculture ini cuman drum plastik kita belah jadi 2 kita kubur. Dalamnya mungkin hanya 50 cm satunya. Dan ini banyak ikannya. Ikannya termasukin sendiri atau? Ikan lele ini kita tanam. Tanam ya, dimasukin ya. Jadi kita sebenarnya bukan ingin punya lele, kita ingin air itu supaya tidak langsung kan air bekas kita cuci tangan kan nggak kotor. Ya. Betul ya, artinya kan tidak ada sesuatu yang kimia atau sesuatu yang apa ya, yang tidak mensucikan lah gitu di sana. Makanya kita berusaha untuk dimanfaatkan kembali. Nah ini kalau udah penuh kita pakai nyiram. Kalau di Bante saya sih jatuh cinta banget itu ngelihat tanamannya luar biasa. Ini apa? Sebelumnya ini tuh lahan penuh sama puing-puing. Puing-puing bangunan, pembuangan. Ini nggak ada rumput sama sekali. Begini tadinya awalnya semuanya. Semuanya tuh begini. Nah ini kebetulan baru diberesin kemarin. Tanamannya udah mau diganti tanaman baru kemarin ini kita kerjain. Nah ini sistemnya mulsa ini kan. Ini daun-daun kering yang kita kumpulin, kita tabung sengaja untuk menjaga struktur kelembaban tanah. Jadi kalau tanah kebun kita tidak memakai ini, tidak memakai mulsa ini, dia cepat kering. Nah ini karena kan Purwakarta itu kan derajatnya tinggi, 32, 36 sampai 36 derajat panas. Kalau kita nggak pakai mulsa ini kering. Nah coba kalau ini pakai mulsa, di atasnya kering, di bawahnya basah. Ini buat apa nih? Siap ditanam ya? Iya, ini udah siap tanam. Ini baru diberesin kemarin. Gitu. Tanaman sayuran. Tanaman sayuran. Zigzag. Ya. Nah, ini cabai-cabai juga. Sehari-hari cocok banget ya. Iya. Sayuran. Buat aktivitas tanaman sehari-hari. Nah, ini kayak gini Bante, ini penumpukan ruang. Di sini kita lihat tanaman cabai gitu ya. Ini. Nah, tapi kalau kita buka di sini ada makanan lagi. Tuh. Ini kencur. Ini kan daunnya bisa dilalap, dan ini kan bumbu herbal juga. Karena kita belajar penumpukan ruang, karena dia itu kan memang tanaman yang akan lebih subur di tempat yang minim sinar matahari. Makanya penumpukan ruang aja. Pupuk ini enggak. Jadi kita tuh siklusnya bekerja sama dengan alam. Gitu. Jadi yang yang mencegah serangan hama ke kebun kita ya
dari unsur-unsur alam itu sendiri, predator-predator alaminya yang kita perbanyak. Gitu. Predator alaminya. Mungkin setelah begini, coba nanti kita bisa diperubah nggak? Ada banyak sekali yang tumbuh-tumbuhan yang sudah menjadi obat. Ya, tumbuhan obat ya. Ini yang pertama nih. Ini kita sebutnya tuh tong komposter tanam. Jadi semua sampah dari dapur kita masukin sini. Nah, dan ini hasilnya. Oh gitu. Tuh. Oh iya. Ini hasilnya, ada tulang. Ini masih ada tulang nih. Ini sebenarnya nggak kontol apa beneran ya? Ini tulang kan dia strukturnya kan lebih keras, jadi dia terurai lebih lama. Nah, ini juga yang sekarang udah ada di sekolah. Jadi di sekolah-sekolah sekarang udah ada tong komposter tanam ini. Dia kan ditanam ya. Karena dia ditanam, bawahnya dibor, dibolongin, ini juga bolong-bolong, sehingga setiap air lindi yang keluar itu langsung diserap oleh pohon di sampingnya. Sehingga pohon yang di sampingnya bisa lebih subur. Semua sampah dari hasil peruningan, sampah makanan, apapun kita masukin sini, dan ini hasilnya. Nih. Kompos juga. Ini semua nanti daun-daun ini berubah begini. Semuanya. Karena kita di sini mengembangkan perkebunan pertanian yang regeneratif, ya kuncinya ada di kompos. Kalau kita punya banyak kompos, kebun kita pasti berhasil. Nah, ini juga sama, Bante. Ini kompos juga nih. Tanah. Ya, ini sudah jadi tanah. Semula ini bukan tanah. Nah, ini cuman sudah jadi. Nah, ini yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya dari daun-daun kering begini. Bukan. Sedikit buat alalap. Nggak, bukan. Bukan. Ya, dia bunganya bagus Ada juga. bunganya Warnanya warna apa? pink. Dan bunganya edible, termasuk jenis bunga yang bisa kita makan. Di kita ada. Bolalap. Tadi dikasih udah benihnya ada. Tadi Ada benihnya ya. udah. Terima kasih ya. Silakan. Nanti Tugas. kalau kurang gampang di sini masih banyak. Saya bawain. Nah, ini tadinya begini, Bante, daun-daun kering. Kita kompos dan hasilnya begitu. Ini sudah siap digunakan. Nah, kalau sistem yang ini, Bante, sistem yang ini tuh. Nah, ini karena kan setiap sampah itu ketika dia dikompos dia kan menghasilkan air. Air pembusukan sampah itu disebut air lindi kan? Nah, air lindinya tertampung ke sini. Nah, ini jadi kita dapat pupuk organik cair gratis dari setiap aktivitas pembusukan yang ada di sana. Ya, keluar di sini. Nah, kita biasanya tinggal masukin ke jeligen-jeligen kayak gini. Kan gampang banget ini. Gratis. Jadi kita sudah meminimalisir input pupuk dari pabrik, dari industri. Jadi kita berkebun tidak ada pengeluaran keuangan lagi. Karena pupuk sebagai salah satu kebutuhan dasar pertaniannya kita udah berdaulat punya sendiri. Gitu. Ini ekoenzim semua nih. Buah. Ya, dari buah-buah ini semua 4 tong. Bau. Ekoenzim semua. Ini kan di Thailand juga yang pertama kali menciptakan. Berarti ada. Ini dari ini tuh jeruk ada. nanas. Oh, jadi satu ya? Ya. Dicampur. Kalau Ya. Bante satu. Satu jenis, enggak. Kalau kita dicampur. Campur ya? Iya. Ini kan dokter Rosukon dia, Oh, ini dari tahun berapa? Thailand. Ini baru bikin tahun ini. Oh, baru begitu ini. Iya. Produk-produk kimia sintetis. Kayak kita buat bersihin WC, kita buat disinfektan, hand sanitizer. Kita bisa buat gosok gigi, kita bisa pakai bersihin pakaian, segala macam nih. Ya, jadi ini kan di sekolah kita itu kan beda-beda, Bante ya. Ada yang punya lahan, masih punya tanah, dia nerapin sistem kompos yang ini, banana circle. Kalau yang dia punya tanah tapi sedikit, tadi yang tanam, komposter yang ditanam di sana. Kalau udah nggak punya tanah sama sekali, kita kasih yang portable ini. Yang portable ini kan dia bisa dipindah-pindah. Mau disimpan di dalam kelas bisa, di luar kelas juga bisa. Kalau Bante kan di sana hutan beneran, kalau saya di sini bikin hutan-hutanan. Yang tidak dijual di pasar, Bante, itu nggak bisa dimakan menurut mereka. Begini enak banget. Ini Rosella. Mau bawa, Bante? Di saya ada yang udah dipetik, udah dibersihin. Nanti saya kemasin. Ada. Mau bijinya? Oh, mau. Silakan. Boleh. Tapi kalau udah yang dikupasin, ada. Ada, nanti saya bawa, saya bungkusin. Ini di jus enak sekali ini. Tinggal campur pisang sama nanas. Ini sarapan pagi kita di rumah ini. Kale. Dia itu satu family sama ini, sama mustard.
Ini tadinya jagung, baru dipanen jagungnya. Baru selesai panen. Biasanya jadi dressing di salad. Ini bunganya. Bunga kenikir itu. Termasuk jenis bunga edible ya. Pucuknya bisa kita makan, kita lalap atau bikin pecel gitu biasanya. Hotel ayam kita ini. Nah, kalau ini diberi tugas khusus, Bante. Ini diberi tugas khusus untuk mengkompos. Jadi sebagian sekarang kalau kita, bahkan sekarang itu kita udah ngambil sampah nasi dari restoran. Kebetulan ada saudara saya punya restoran rumah makan. Nah, nasi kan suka ada nasi sisa. Nasinya udah dikompos di sini sama ayam. Jadi kita dapat telur setiap hari dari sini dan mereka matok-matokin kompos. Iya. Dan semua yang kita masukin ke sana jadi komposnya lebih cepat. Karena kan proses pencacahannya nggak dipakai mesin. Kalau pakai mesin kan harus beli bensin dulu. Walaupun kita punya mesinnya kan. Tapi pakai ini alami, nggak ada berisiknya. Cakar-cakar, patuk-patuk. Jadi kompos lebih cepat. Ini ayam yang seluruh tubuhnya hitam. Ya. Ini sama daging-dagingnya juga hitam. Ini endemik asli Indonesia. Ini asal dari pulau atau dari mana? Ini di sini di Pulau Jawa kebanyakan. Dan ini sekarang udah jarang juga yang punya. Sekarang udah jarang yang punya karena memang harga di pasarannya juga cukup mahal. Dia yang dewasa itu paling murah bisa 5 juta dia satu ekor. Kita juga di sini baru ngembangin ini. Semoga berhasil dibudidayakan biar harganya nggak terlalu mahal dan nanti semua orang punya lagi kan. Ini kalau nggak diselamatin sama kita-kita kan juga hilang akhirnya jadi cerita aja. Padahal yang lokal ini malah tapi di sini tuh lucu. Yang lebih rame terkenal itu Bante, ayamnya ayam Bangkok. Ayam Thailand. Iya, ayam Bangkok lebih berubah semua jadi tanah. Ini semuanya yang kita masukin cuma sampah dapur aja. Apa tuh sampah dapurnya apa aja? Ya kayak misalkan kita makan nasinya nggak habis masukin sini, buah-buahan, kulit buah, kulit sayuran, sayur kita nggak habis masukin sini. Segala macam masukin sini. Berapa lama bisa jadi begini? Nah kalau lama dia nggak bisa tolak ukurnya waktu. Karena kan struktur materialnya kan campuran. Kayak karakteristiknya tulang kan nggak mungkin sama dia sama kangkung gitu. Maka nanti saya ingin mau berkembangkan yang bisa memberikan tadi, memang itu dasarnya. Kalau nanti antara di tengah-tengah, nah dasar memang dari situ. Kedua juga jadi gimana caranya supaya jangan cinta alam nggak makan alam. Jadi yang kita masak sehari itu nggak pernah disentuh alam. Cinta alam makan kimia kan lucu. Makan kimia ya. Karena pohon kan udah ratusan tahun sudah kasih tahu pohon makan apa. Kalau kita mau panjang umur seperti 100 tahun ya kenapa nggak kilo aja? Hanya doktrin kita nih yang diajarin sama Pak Rizal, doktrinnya makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan.